Rencana ambisius Angkatan Darat Amerika untuk menggandakan jangkauan artileri howitzer lapis baja M109 Paladin telah gagal. Hal itu terungkap dalam dokumen anggaran yang dirilis pada bulan Maret 2024. Prototipe M1299 Extended Range Cannon Artillery atau ERSA sebenarnya telah dikirim, dan pengujian menunjukkan howitzer itu bisa menembak hingga jarak hampir 100 km. Jadi apa alasan program itu dikatakan gagal? 6 tahun lalu, Angkatan Darat Amerika meluncurkan program Long Range Precision Fire, sebuah upaya untuk memperluas jangkauan pasukan artileri dan rudal serangan daratnya secara signifikan. Hal ini akan memberikan opsi serangan yang lebih baik kepada komandan darat, sekaligus mengurangi resiko serangan balik oleh artileri musuh. Tidak ada yang lebih aman daripada menyerang musuh dari jarak jauh hingga mereka tidak dapat menjangkau Anda. ERSA adalah item kunci dalam rencana tersebut. Upaya yang dilakukan adalah menggandakan jangkauan maksimal M109 Paladin. Howitzer ini bisa menyerang pada jarak sekitar 38 km dan sekitar 65 km saat menggunakan proyektil yang dibantu roket. Peningkatan jangkauan ini akan dicapai melalui penggunaan proyektil dibantu roket XM1113 yang mulai beroperasi pada tahun 2016 dan dikombinasikan dengan propelan yang disebut sebagai XM0654 Supercharged serta barel senjata XM907 kaliber 58 yang diperpanjang, meningkat dari meriam kaliber 39 yang digunakan oleh M109. Semuanya dipasang pada kendaraan yang disebut sebagai M1299. Tabung senjata atau barel XM907 sepanjang 29,5 meter dapat meningkatkan tekanan yang mendorong peluru keluar dari laras hingga 3 kali kecepatan suara. Ini pada akhirnya akan meningkatkan jangkauan. Pada tahun 2018, XM907 berhasil melakukan uji tembak sejauh 62 km dari howitzer M777. 2 tahun kemudian, pada bulan Maret 2020, sebuah M1299 juga melakukan uji tembak, termasuk yang tepat mendarat di sebuah van yang berjarak sekitar 103 km. Kemudian pada bulan Desember 2020, senjata ini menyerang target dari jarak 70 km menggunakan amunisi dipandu GPS M982 Excalibur, sebuah amunisi yang dipandu inersia. Pada M109 Paladin, peluru itu dibatasi pada jangkauan maksimal 40 km. Satu batalion penuh yang terdiri dari 18 prototipe M1299 dikirim untuk pengujian operasional pada tahun 2023. Dari sana, Angkatan Darat Amerika mengharapkan pesanan produksi untuk menghidupkan kembali artileri jarak jauh yang sudah pensiun dalam bentuk M107 dan M110. Ini digunakan untuk menyerang sasaran bernilai tinggi jauh di belakang garis musuh seperti sistem pertahanan udara, pos komando, jembatan, dan tentu saja artileri musuh. Angkatan Darat Amerika juga berencana untuk menggandakan jangkauan M1299 lagi menjadi 112 hingga 128 km. Caranya dengan menembakkan peluru Extended Range Artillery Projectile atau ERAP 155 mm yang lebih eksotis. Amunisi yang selanjutnya akan diberi nama XM1155. Baik Boeing maupun Raytheon menawarkan amunisi yang ditenagai oleh mesin ramjet bahan bakar padat. Ini akan sangat efisien untuk menggerakkan kendaraan yang sudah bergerak dengan kecepatan supersonik. Baik sistem juga bersaing dengan amunisi non-ramjet yang disebut sebagai XM1155SC. Aslinya berasal dari proyektil Hypervelocity HVPER yang dikembangkan untuk railgun Angkatan Laut yang dibatalkan. Amunisi memiliki jangkauan hingga 109 km. XM115SC diperkirakan berharga sekitar $85.000 Amerika atau sekitar 1,3 miliar rupiah per bijinya. Harga itu tidak cukup murah untuk digunakan secara massal, setidaknya dibandingkan dengan amunisi bodoh yang masing-masing berharga $3.000 Amerika atau sekitar 47 juta rupiah per amunisi.
Namun biaya ini masih lebih murah dibandingkan dengan harga Excalibur. Dengan demikian mungkin masuk kategori layak, terutama sebagai senjata untuk menyerang target titik yang berharga. US Army juga mengembangkan Advanced Autoloader. Ini akan mengurangi awak howitzer dan meningkatkan laju tembakan lonjakan lebih dari 3 kali lipat, atau dari 3 peluru per menit menjadi 10 peluru. Namun menyeimbangkan senjata ERSA yang panjang sudah sulit, dan menjadi lebih sulit lagi dengan autoloader berukuran penuh. Hal ini memaksa para teknisi untuk mengurangi magasin pemuat otomatis dari 31 peluru menjadi hanya 23. Sampai titik ini semua terlihat baik-baik saja, namun M1299 terbukti menjadi satu-satunya program dari 24 program US Army pada tahun 2023 yang tidak terlaksana, dan masalahnya adalah keausan laras. Senjata kuat yang menembakkan peluru kuat mengkikis kuat melalui laras senapannya. Penembakan yang berulang-ulang secara bertahap akan melemahkan semua senjata artileri, dan keausan tersebut dipercepat selama uji tembakan yang tinggi. Ini akan dengan cepat membuat laras menjadi terlalu panas dan menyebabkan lengkungan. Tembakan jarak jauh menggunakan jumlah muatan maksimal juga menimbulkan tekanan kinetik maksimal pada laras. Laras yang sudah usang menjadi semakin tidak akurat, dan barel yang digunakan secara berlebihan di luar toleransi keselamatan beresiko meledak. Sementara penggunaan berlebihan seperti ini sangat umum terjadi dalam konflik berintensitas tinggi seperti yang terjadi di Ukraina. Perbaikan sederhana dengan meningkatkan ketebalan barel akan menyebabkan terlalu banyak penambahan berat, sesuatu yang berisiko menyebabkan ketidakseimbangan kendaraan. Jadi, meskipun dapat menghasilkan beberapa tembakan jarak jauh yang mengesankan, M1299 harus segera ditarik dari layanan operasional. Ini karena penggantian barel akan mahal dan memakan waktu. Angkatan Darat Amerika belum menemukan solusi terhadap keausan yang berlebihan pada saat prototipe dikirimkan. Kantor Akuntabilitas Pemerintah mengeluarkan laporan yang memperingatkan anggaran program tersebut telah membengkak 78 juta dolar Amerika melebihi perkiraan anggaran, atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Selain itu juga terlambat dari jadwal. Hal ini mengarah pada keputusan pada tahun 2024 untuk menghentikan proyek yang tadinya tampaknya menjanjikan cepat dan terjangkau. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.